Halo sobat prestasi, selamat datang di Matoli Podcast bersama saya di sini Edgar Bastian Krisnata Bangun dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Matoli Pandan. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, untuk teman-teman siswa SMA Negeri 1 Matoli Pandan, kita sudah kembali beraktivitas bersekolah di tahun ajaran yang baru dan pastinya harus semangat yang baru dalam giat belajarnya gitu. Ngomong-ngomong tentang belajar nih, kita mau ngebahas tentang siswa-siswa Matoli yang berprestasi. Di sini bersama saya. Hai. Oke. Kali ini saya tidak sendirian, bakal di-sharing nanti informasi kepada teman-teman semua. Nah, jadi jangan sampai dilupa untuk di-like, comment, dan subscribe-nya dong pastinya. Jangan ditonton sampai selesai karena ini bakal di-sharing pengalaman mereka bagaimana sampai meraih di prestasi lomba. Oke. Kita langsung saja, tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang harus kenalan dulu. Oke, dari sini bisa dikenalkan. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Agung Baruna Hasibuan. Saya berasal dari kelas 11 IPA 6 dan saya mendapatkan prestasi di bidang cabang olahraga renang, juara 3 pada gaya dada 100 meter putra yang diselenggarakan oleh Igornas. Wih. Kalian ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Faid Muhammad dari kelas 102. Saya asal dari Medan. Kali ini saya meraih medali perunggu di pertandingan di Bonn yang diselenggarakan oleh Igornas di bidang panahan. Oh, berarti sama Igornas juga ya? Iya. Keren. Kalau dari Halo semuanya, perkenalkan saya Surya Diwijaya Ritonang dari Kota Padang Sidimpuan, dan kali ini saya berhasil membawa medali perak dalam bidang lomba LKTI yang diselenggarakan oleh IYSA International Young Scientist Association. Oh, wes keren juga. Berarti beda nih ya, ini dari olahraga, kamu sendiri dari Science. Oke. Untuk Surya sendiri nih, dapat info lomba itu dari mana? Kalau saya dapat informasi lomba dari relasi sih tepatnya. Jadi abang kos saya yang kebetulan teman sekelompok saya juga itu sharing sama saya tentang perlombaan LKT ini. Terus saya diajak deh masuk ke dalam timnya yang pada saat itu kurang satu personel lagi gitu. Tapi izin nge-spill abangnya ya. Oh, boleh kan. Mana tahu ada satu timnya teman-teman juga, gitu yang cocok sama bang ini. Namanya Bang Raka, Bang Jaski, Bang Ray, dan Bang Daniel dari kelas 12 IPA 2. IPA 2 semua ya? Iya, IPA 2. Kalau Surya sendiri IPS 2. Ya, saya sendiri dari IPS 2. IPA 2 dari kontingen 22 ini memang. Ada juga tadi 10-2 ya? Iya, 10-2. Kayak penerus berarti. Kalau ada sendiri dapat informasi dari mana? Oh, kalau saya kemarin itu dapat info dari pelatih saya, dari coach ya, yang dulu ngajarin. Benar, itu sih dari coach. Oh gitu. Kalau Rehan? Kalau saya sendiri sama juga dari coach. Setelah berapa minggu gitu dapat info dari sekolah juga, dan setelah itu ikut lomba dan daftar lomba dari Igornas ini. Oh gitu. Oke. Bagaimana proses yang kamu laluin sampai bisa meraih meraih prestasi inilah sampai juara gitu? Awalnya pada masa COVID sekitar 4 tahun yang lalu gitu, pas masih SMP, ada kolam yang buka di Sibolga atau di sekitaran Tapteng inilah. Iya. Terus Ngelihat ada perkumpulan gitu kayak satu klub renang. Jadi orang tua nyaranin masuk situ. Dan setelah itu ditanyain sama coachnya dan besoknya langsung masuk. Setelah berapa lama dan seiring berjalannya waktu, banyak mengikuti lomba di bidang cabang olahraga renang, dan setelah mendapat informasi yang perlombaan dari Igornas ini, saya latihan lebih keras lagi dan porsinya makin ditambahkan. Memang harus ekstra kan, harus kalau dari Zina sendiri gimana prosesnya? Prosesnya sebenarnya saya itu sebelum SMA di SMP mulai dari kelas 7 udah latihan panahan. Awalnya itu saya bingung nih
hari Minggu tuh kan kosong. Iya. Jadi mau cari kegiatan gitu. Iya. Berkesempatan lah ya di hari Minggu itu. ya. Terus kebetulan di dekat rumah saya nggak jauh ada latihan klub panahan gitu. Jadi saya I found it interesting. Saya Menemukan jati diri, yes, ya gitu. tertarik. Gitu. Tertarik. Terus masuk ke klub itu dan ya 3 sampai 4 tahun kurang lebih di situ. Oh gitu. Jadi sampai ke lomba ini gimana? Kemana ada ini enggak? Oh iya. Prosesnya gimana? Prosesnya sih Kayak dari awal gitu. Kan dari asrama gitu ya. iya. Kemarin itu awalnya kan di Matoli emang nggak ada eskul panahan. Jadi kemarin kebetulan ternyata Pak Osprinto di grup itu ngechat di grup angkatan nyari siswa yang udah miliki dasar lah, udah pernah main panahan gitu. Nah kebetulan saya ada sama teman saya satu orang dari kelas 10-11, boleh di-mention namanya Dean. Boleh. Dean. Iya Dean. Dean, oke, Dean. Nah kami itu langsung lapor ke Pak Os. Nah di situ kami dibuatin eskul panahan lagi jadi pelopor gitu. Terus perjuangannya sih apa ya? Kayak dari itu kapan itu kalau nggak perlombaan itu? Perlombaannya waktu ujian semester ganjil. Bulan Desember? Iya. Oke. Desember. Kan ini ujian nih, lagi saat ujian. Ada nggak kayak rasa kayak malas ikut gitu atau kayak ragu ngikut gitu untuk? Sebenarnya awalnya saya emang ragu karena kan takutnya bertabrakan sama waktu ujian tersebut gitu. Jadi ya terus beberapa hari sebelum ujian semester itu kantor BK sama Bu Adel manggil gitu supaya disaranin ngikut lah gitu. Oh gitu, berarti ikut lah ya, di Medan ya? Iya di Medan. Okay. Oh di Medan. Kalau Surya sendiri gimana? Kalau proses penulisan LKTI itu kan yang awalnya pasti harus tentuin judul dan tema. Nah kebetulan pas menentukan judul dan tema kami dibantu Bapak Kos kami yang kebetulan guru fisika sekaligus kepala sekolah SMK 1 Lumut. Namanya Pak Sumarno. Pak Sumarno. Iya Pak Sumarno. Jadi Bapak itu yang membantu kami dalam memilih judul dan subtema apa sih yang mau kami bawa dalam kompetisi kali ini. Nah setelah udah dapat judul dan temanya itu kami bahas tentang life science dan judulnya ekstrak daun kopi dan daun mangga sebagai alternatif dari hipertensi dan diabetes. Tuh, setelah udah dapat judulnya, kami mulailah ngerjain makalahnya, mulai dari introduction-nya, metode dan sarana penelitiannya gitu sampai ke daftar pustakanya semuanya ditulis. Ditulis. Oke. Ada nggak mengalami tantangan atau kesulitan gitu, hambatan gitu selama proses untuk mengikuti perlombaan ini? Kalau kesulitan sih pasti ada ya, setiap orang pasti punya kesulitan. Apalagi di sini saya jurusan IPS, tapi ambil life science gitu. Iya, bentrok banget. Jadi masih banyak kata-kata istilah yang perlu saya pelajari. Dan beruntungnya teman sekelompok saya banyak yang ngajari. Jadi saya dibantu oleh abang-abang sekalian. Saya sangat berterima kasih. Terus setelah itu ada namanya juga anak sekolah ya, pasti ada masalah dengan biayanya gitu. Soalnya kami ini bukan cuman stay di Pandan ini aja buat ngerjainnya. Jadi kami pergi ke Medan ke laboratorium Husu untuk sampai ke sana ya gitu untuk karena untuk tes screening namanya. Jadi tes screening itu untuk mencari tahu benaran ada nggak sih kandungan yang kami maksud itu di dalam produk kami gitu. Jadi di situ saja itu aja sih yang kendalanya. Tapi kan udah bisa jalan-jalan juga gitu kan. Kebetulan di sini belum ada ya untuk mengecek apa namanya tadi? Screening test. Sebenarnya ada sih, cuman kan kalau kita ke universitas yang lebih besar, jadi lebih panjang gitu. Jadi hasilnya lebih bisa dibilang lebih akurat lah. Kalau kemarin ada nggak hambatan atau kesulitannya gitu dalam lombanya gitu, pas lombanya gitu? Dalam lombanya ada sih sebenarnya. Tapi lebih ke latihan sih, karena latihan. Ya. Waktu latihan di sini kan dia bertabrakan sama waktu kegiatan belajar mengajar. Jadi saya harus ngambil beberapa mata pelajaran untuk latihan panahan itu loh.
ngerasa down gak sih waktu lombanya itu? Ada nggak ngerasa down atau merasa kayak insecure gitu? Kalau down sih jangan sampai sih harusnya. Oh berarti nggak ngerasain down Nggak. gitu? Paling Ya karena kan kebetulan juga yang rival-rival saya di sana itu memang udah lama kenal gitu, udah temen. oh gitu. Ya. Rasa downnya kurang gitu. Harus Karena kan optimis gitu ya. Karena kalau down kan bisa mempengaruhi ke mental juga gitu. Iya, skillnya waktu Iya. ini. Jadi iya Pak. Oke. Kalau Rian sendiri ada nggak kemarin kesulitannya? Kalau kesulitan sebenarnya ada, contohnya kayak lawannya yang kayak hard gitu. Sebenarnya itu aja sih. Cuman kalau kayak apa gitu, kayak pesimis gitu nggak ada sih. Ada wes. Memang harus optimis nih. Siswa-siswa Matoli harus optimis gitu. Sebelumnya ada pernah ngikut prestasi nggak? Atau ada prestasi gitu nggak sebelum mengikuti lomba ini? Sebelum perlombaan ini, saya juga pernah mendapatkan prestasi dalam bidang cabang olahraga renang juga yang diselenggarakan di Sidimpuan tingkat kabupaten 2 kali dan di Sibolga kemarin ada 2 cabang gitu. Yang satu tingkat sekolah Tapteng dan Sibolga dan yang kedua itu tingkat provinsi. Yang untuk tingkat sekolah dapat juara dan pada tingkat provinsi dapat juara gaya dada 100 meter putra, juara 3 di Sibolga. Yes, tepuk tangan dulu dong. Bergengsi gitu ya, jadi perlombaannya gitu. Kalau saya sih sebelum dari sini, kalau di bidang panahan sih belum ada ya. Jadi baru kali ini dapat medali di bidang panahan. Oh, di Matoli ini ya? Iya. Oh, berarti Matoli ini juga tempat wadah untuk apa? Meraih prestasi atlet. Ada atlet panahan yang favoritnya nggak? Atlet panahan favorit sih, kalau itu bingung sih memilih siapa. Oh, Jago-jago jago semua semua gitu. rata-rata. Ya. Kalau Surya pernah nggak ngikut Kalau lomba ini? ya kalau ngikutin sih sebenarnya pernah ya, ada beberapa kompetisi sebelumnya, cuman kurang beruntung jadi menangnya pas di pertandingan ini aja, perlombaan ini aja gitu sih. Oh, baru pertama kali ini. Iya, kalau menangnya baru pertama kali ini. Oh, gitu. Tapi udah keren juga sih itu. Juara berapa? Perak tadi ya? Iya, perak, juara 2. Oke. Untuk kalian 3 nih, ada nggak harapan setelah mengikuti prestasi ini? Lomba ini, ada nggak harapannya gitu? Atau mau ada goalsnya gitu nggak setelah ikut ini? Kalau harapan sih pasti ada ya. Kalau saya sih menjadikan pertandingan perlombaan kali ini sebagai batu loncatan untuk ke pertandingan perlombaan yang lebih bergengsi selanjutnya. Kalau bisa juara 1 lah ya, Iya, gitu. kalau bisa juara 1, dan itu aja sih harapan saya menjadi lebih baik di pertandingan selanjutnya. Oke. Kalau cita-cita mau jadi apa? Kalau cita-cita, kebetulan orang tua saya adalah seorang pedagang, entrepreneur. Jadi saya mau mengikuti jejaknya. Businessman, ya. Yes, oke Pak Tonton. Kalau Jidan sendiri ada ini nggak harapannya? Iya. Kalau saya harapannya kedepannya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dapat mengukir lebih banyak prestasi, ya, untuk membanggakan orang tua dan mengangkat nama sekolah Matoli kita ini. Oh, ya. Ada nggak goalsnya gitu? Ada belum dengar lomba gitu ya di mana? Untuk Kalau panahan. sih, saya pengennya ke tingkat nasional, Nasional, iyalah pastinya. sih. Oke. Apalagi di internasional kan. Mau jadi apa nih besar nanti setelah tamat SMA ini? Setelah tamat SMA saya berencana mau tes Akmil. Akmil, wis keren. Kalau Rian sendiri? Kalau harapan saya sendiri ingin meningkatkan kualitas saya di cabang olahraga renang ini dan ingin mendapatkan best time saya di olahraga renang ini. Karena passionnya Dan di situ. ya, dan buat goal saya ingin mengikuti O2SN di cabang olahraga renang juga. Keren. Oke, yang terakhir nih, ada nggak kata-kata motivasi untuk teman-teman sobat prestasi ini? Boleh dari Rehan dulu. Ya terserah dari mana. Kalau dari saya sendiri, jangan buat kekalahan itu sebagai satu alasan buat menyerah. Jadi
go on to the next level aja. Iya sih. Next level. Dari Kalau dari saya pesan buat sobat prestasi, jangan pernah menyerah gitu loh. Jadi keep moving till you win. jangan nyerah ya. Oke, sampai menang. Oke. Keren. Karena Tuhan juga punya rencana untuk kita Iya, masing-masing. benar banget sih. Kalau dari saya sendiri, saya mau bilang sama sobat prestasi, yang tahu kemampuan kita itu cuma diri kita sendiri. Yes, right. Jadi omongan-omongan orang itu singyong sejima, kenyang hebobshita. Bahasa apa itu? Bahasa Korean ya? Iya, itu bahasa Korea. Korea. Oke. Oke, sampai di sini dulu nih bincang santai kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau luangin waktunya untuk sharing-sharing pengalaman dan ke podcast kita ini. Oke, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman semua sobat prestasi yang sudah menonton sampai habis. Semoga dapat memotivasi kalian semua gitu. Oke. Santai, kita santai ya. Matauli Center of Excellence.